Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan komentar di bawah ya. Part 26, Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre. Dika terpaku sejenak melihat pintu yang baru saja dibanting Sinta. Ketika kesadarannya kembali, dia segera berlari keluar, mengejar istrinya yang sudah mulai menjauh di bawah rinai hujan yang mulai turun. "Sinta, tunggu!" teriak Dika. Suaranya menggema di antara bunyi rintik hujan yang semakin deras. Sinta yang sudah basah kuyup tidak memperlambat langkahnya. Air mata bercampur dengan tetes-tetes hujan di wajahnya. Namun Dika tidak menyerah. Dia mempercepat langkahnya dan akhirnya bisa meraih lengan Sinta, menghentikannya di bawah lampu jalan yang suram. "Sinta, tolong, dengarkan aku dulu," pinta Dika dengan suara yang penuh penyesalan. Sinta berhenti, tetapi tetap membelakanginya, tidak ingin menunjukkan wajahnya yang penuh luka. "Apalagi yang mau kamu katakan, Dika? Kamu sudah bilang semuanya tadi," jawab Sinta dingin, meskipun suaranya masih bergetar. Dika menggenggam lengan Sinta dengan lembut, mencoba membalikkan tubuh istrinya itu agar mereka bisa saling bertatapan. "Sinta, tolong, aku mohon. Maafkan aku. Aku gak bermaksud menyakiti perasaanmu tadi," katanya. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Sinta akhirnya menoleh, menatap Dika dengan mata yang masih berlinang air mata. "Kamu bilang aku gak akan pernah bisa jadi seperti Maya. Jadi selama ini aku hanya bayang-bayangnya ya. Kamu gak pernah benar-benar mencintaiku, Dika. Kamu hanya mencoba melupakan dia dengan menikahiku." Suaranya penuh kepedihan. Dika menggeleng cepat. "Tidak, bukan begitu Sinta. Aku menikahimu karena aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin mencintaimu sepenuh hati. Tapi aku manusia. Aku punya kelemahan. Terkadang masa lalu itu menghantuiku. Tapi aku janji, aku akan berusaha untuk tidak lagi membandingkanmu dengan Maya," jelasnya, mencoba menjelaskan perasaannya yang begitu kacau. Sinta menunduk. Hatinya masih terombang-ambing antara perasaan sakit hati dan keinginannya untuk tetap mempertahankan pernikahannya. "Dika, aku sudah memberikan semuanya untukmu. Aku meninggalkan segala yang aku punya, bahkan berkorban untuk bisa bersamamu. Tapi kalau kamu gak bisa benar-benar mencintaiku, aku lebih baik pergi," ujarnya dengan lirih. Mendengar itu, Dika merasa jantungnya seperti diremas kuat. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Sinta. "Jangan Sinta, tolong jangan pergi. Aku butuh kamu. Kita bisa melewati ini bersama. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan mencintaimu lebih dari apapun. Kumohon, beri aku kesempatan," pintanya, hampir seperti memohon. Sinta diam, hatinya mulai luluh mendengar permintaan tulus dari Dika. Dia menatap suaminya yang basah kuyup, wajahnya penuh penyesalan. Meskipun kata-kata Dika sebelumnya masih menyakitkan, dia bisa merasakan ketulusan dalam permintaan maafnya. "Baiklah Dika." Akhirnya Sinta menghela nafas panjang.
Aku akan memberi kamu kesempatan. Tapi tolong, hargai aku sebagai istrimu, bukan sebagai bayang-bayang dari masa lalu, katanya dengan tegas. Dika mengangguk cepat, merasa lega karena Sinta bersedia memberinya kesempatan. Terima kasih Sinta, aku janji. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi suami yang baik buat kamu, katanya. Kemudian meraih tangan Sinta dan menggenggamnya erat. Mereka berdua akhirnya berjalan kembali ke rumah dalam keheningan, diiringi oleh hujan yang terus turun dengan lembut. Meskipun ada rasa lega karena konflik tersebut sementara waktu teratasi, di dalam hati mereka berdua tahu bahwa masalah yang lebih besar mungkin masih menanti. Beberapa hari setelah perdebatan hebat tersebut, situasi di rumah mulai kembali normal. Namun, ketegangan masih terasa di antara Dika dan Sinta, terutama ketika harus berurusan dengan Bu Rani dan Siska. Pagi itu, ketika Sinta sedang duduk di ruang tamu sambil membaca majalah, Bu Rani datang menghampirinya. Wajah Bu Rani tampak lelah, dan tanpa basa-basi dia langsung meminta bantuan kepada menantunya. Sinta, kamu bisa bantu ibu cuci piring dan jemur pakaian di belakang? Ibu capek hari ini, kata Bu Rani dengan nada yang biasa digunakan saat meminta Maya melakukan pekerjaan rumah. Sinta yang sedang asyik dengan majalahnya mendongak dan menatap Bu Rani dengan tatapan yang datar. Maaf Bu, saya sudah bilang dari awal, saya nggak mau melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya dilakukan bersama. Saya bukan pembantu di sini, jawab Sinta dengan nada yang tegas namun sopan. Bu Rani terkejut dengan jawaban Sinta. Sinta, kamu kan menantu di rumah ini. Dulu Maya selalu membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Masa kamu gak bisa? Protes Bu Rani, mencoba menekan Sinta dengan perbandingan tersebut. Mendengar nama Maya disebut-sebut lagi, Sinta merasa geram. Bu, saya bukan Maya, dan saya gak akan pernah jadi Maya. Kalau ibu merasa butuh bantuan, lebih baik ibu menyewa asisten rumah tangga saja. Saya menikah dengan Dika bukan untuk menjadi pembantu di rumah ini, jawab Sinta dengan tajam, kali ini tanpa basa-basi. Bu Rani yang biasanya tidak pernah diperlakukan seperti itu, merasa terhina. Sinta, kamu bicara dengan ibu mertuamu sendiri. Tunjukkan sedikit hormat, bentaknya, tidak terima dengan sikap menantunya. Namun Sinta tidak gentar. Bu, saya hormat dengan ibu, tapi saya juga punya hak untuk menentukan apa yang saya mau lakukan. Tolong, jangan paksa saya melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawab saya, jawabnya tegas. Lalu kembali fokus pada majalahnya, menunjukkan bahwa dia tidak mau melanjutkan percakapan ini. Bu Rani hanya bisa mendengus kesal, lalu pergi meninggalkan Sinta yang tetap tenang di tempatnya. Di hari yang sama, saat Dika baru pulang dari kerja, Siska datang menghampirinya dengan wajah penuh harap. Kak Dika, bisa pinjam uang? Aku butuh untuk bayar cicilan motor bulan ini, katanya tanpa ragu seperti biasanya. Dika menghela nafas, merasa terbebani dengan permintaan adiknya yang sudah berkali-kali terjadi. Siska,
Kakak sudah bilang, kamu harus mulai mandiri. Kakak gak bisa terus-menerus bantu kamu dengan cicilan motor itu. Jawab Dika dengan nada lembut namun tegas. Namun sebelum Siska sempat menjawab, Sinta yang kebetulan lewat langsung ikut campur. Dan lagi Siska, jangan harap Dika akan terus membantu kamu secara finansial. Kami sekarang punya kehidupan sendiri, dan aku gak mau ada beban tambahan yang gak perlu, kata Sinta dengan nada dingin. Siska yang merasa diremehkan oleh kakak iparnya segera melawan. Ini urusan aku sama Kak Dika. Kamu gak perlu ikut campur, Sinta. Aku cuma minta tolong sama kakak kandungku sendiri, bukan sama kamu, sergahnya. Sinta tidak tinggal diam. Dika sekarang suamiku, dan apa yang dia lakukan berdampak pada kami berdua. Kalau kamu butuh uang, cari kerjaan tambahan, atau minta sama ibu. Jangan terus-menerus minta sama Dika, jawab Sinta, kali ini dengan nada yang lebih keras. Dika yang melihat situasi semakin memanas, mencoba menenangkan keadaan. Sinta, Siska, tolong jangan bertengkar. Siska, kakak akan bantu kamu sekali ini saja. Tapi kamu harus mulai mencari cara untuk bayar cicilan itu sendiri ke depannya. Katanya mencoba menjadi penengah. Namun Sinta tidak setuju dengan keputusan Dika. Dika, jangan terus-terusan manjakan Siska. Dia harus belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Aku gak mau kamu terus-terusan mengorbankan uang kita untuk sesuatu yang seharusnya bisa dia atasi sendiri, tegasnya. Siska yang merasa dipermalukan di depan kakaknya hanya bisa menatap Sinta dengan marah. Kamu memang gak peduli sama orang lain selain diri kamu sendiri, katanya dengan nada mengejek sebelum meninggalkan mereka berdua. Dika merasa serba salah. Di satu sisi, dia ingin membantu adiknya, tapi di sisi lain, dia juga mengerti kekhawatiran Sinta. Sinta, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi ini sekali saja. Aku janji, gak akan bantu Siska lagi setelah ini, katanya dengan nada memohon. Namun Sinta masih kesal. Dika, ini bukan soal sekali atau tidak. Kamu harus mulai tegas dengan Siska. Kita ini sedang membangun rumah tangga sendiri, dan aku gak mau ada masalah tambahan dari luar yang mempengaruhi kita, katanya dengan nada yang lebih lembut tetapi tetap tegas.